Ladies and gentlemen, may I get your attention please? You invited to the gate. Welcome to Polemic. Halo teman-teman, selamat datang di Polemik episode 7. Yeay. Emang 7 ya? Ya, Bukan 6. bukan, karena kemarin 6 debat dalam hati. Oh iya. Iya. Ya, proses pencarian tema. Iya, benar, kemarin. benar. Kira-kira gitulah prosesnya Iya, ya benar. kalau nyari tema ya. Ya, jadi agak ya gitulah. Boring. Hari ini debat Hari lagi. ini Apa debat kayak kemarin? lagi dan debat dong, Debat masa dong. kayak kemarin. Kita kedatangan bintang tamu spesial ini. Ini kebetulan teman saya, Pak. Oh, teman Anda. Tapi bukan saya yang ngajak. Siapa yang ngajak? Enggak, jadi saya malam-malam dapat DM. Heeh. Dia nantangin katanya. Oh, Ini polemik kok katanya gini-gini doang. Iya, gitu, iya, cemen iya. banget. Oh, berarti ini ya. Kok Apa sepi namanya? sih gitu. Nah, kan Bener. meremehkan Iya, dia mau bener, dicoba. Pengen mencoba ini kayaknya apa sih? Silakan diperkenalkan Anak dulu kemarin sore. siapa namanya? Iya, silakan perkenalkan ke Nama aku Laras Dari tadi. dari tadi. Iya. Dari sini, apa dari sana kayak gitu. Tapi udah nonton polemik sebelumnya? Udah dong. Gimana? Receh ya? Nggak masuk sih buat aku. Oke, beda level. Oke, kita nggak dianggap lagi. Bener. Si paling jago nih katanya dia. Aduh, pressure-nya jadi ini ya. Kok mendadak berat gitu. Nggak, Tapi ininya kan nggak berat, temanya kan nggak berat. Apa tuh temanya? Apa hari ini Iya, temanya? Cak? jadi kita punya 2 tema seperti biasa. Yang pertama adalah mengenai flexing. Pamer nih. Kan banyak nih sekarang zaman sekarang tuh pada flexing ya. Kalau yang ini yang 1 miliar Murah banget. Itu flexing bukan? Itu flexing sih, Itu bukan flexing. flexing. Flexing ya? Flexing. Flexing banget itu. Kok dia sekarang nggak flexing ya? Coba Ya, 20 iya, tahun gitu kok nggak? Lama banget. Bentar banget gitu kayak gitu. Kita nunggu loh itu flexingnya Udah kebetulan. nggak ada kabar sekarang Nggak gimana ada kita ya, nggak ya tahu. udahlah. Good luck aja. Oke, yang pertama flexing dan yang kedua adalah white lies. White lies. Ya, kebohongan demi Kebaikan. Kebaikan. Jadi berbohong demi kebaikan ya. Emang boleh? Ya kita tidak tahu, makanya kita bahas di Oke. sini pro dan kontra. Oke. Kan kalian Anda berdua yang debat. Oke. Kamu netral berarti? Iya, saya netral. Saya akan Oke. mempandu kalian dalam debat ini. Gimana? Temanya berat? Ya. Jangan biasa. kan katanya terbebani kan. Nggak, biasa aja kok. Receh ya? Receh. Oke. Kita lihat. Kita Jangan lihat. ngomong Apakah- doang. Apakah bisa berpikir cepat ya? Iya. Ini spontan ya? Aduh, janganlah itu gimmick sebelah. Jangan. Ini karena ini dadakan kita nyari polemiknya, jadi ini real ya. Oke. Sebelumnya kita nggak ngasih tahu kan? Nggak. Temanya Baru ini. tahu ini tadi. Iya. Baru tahu. Langsung Oke. muter Oke. otak deh ini. Silakan dimulai. Iya, oke. Baik, polemik pertama kan kita mulai ya. Ini saya akan menyiapkan 2 kartu. Harusnya udah nonton tahu kan? Ini Udah. kartu apa? Ada kartu ya nanti diundi gitu kan ya. Iya, Pilih satu. silakan milih. Yang jago duluan lah. Iya. Yang jago duluan. Oke, dibuka ya. Jangan dilihat dulu. Oke. Dibuka itu kan masih Dibuka. kebalik. Nanti langsung tunjukin ke kamera. Dalam hitungan ke 1000. Oke. Hitung. Udah siap 1999, 990. Jangan Kelamaan ya? kelamaan Oh, iya. dong. 3, 2, 1. Oke. Pro. Kontra. Mampus. Oke. Kontra. Apa tadi? Flexing. Flexing. Ya. Berarti Laras mendapatkan Pro. pro, Rio mendapatkan Kontra. kontra. Oke. Masa flexing sih? Aduh, tolonglah. Iya nggak apa-apa lah. 1 miliar. Murah banget. Emang murah kan buat dia? Nggak apa-apa Iya dong. sih. Ya oke. Apa dong? Oke, dibalikan ya. Dibalikin. Oke, saya akan memulai debat ini dalam waktu 3 menit ya. Oke. Catat waktu 3 menit. Jadi usahakan digunakan sebaik mungkin waktunya dan argumennya dikuatkan ya bagi masing-masing pemain. Kalau jago. Ya kalau jago. Kalau jago. Soalnya kan kemarin nantang ya. Iya. Oke. 3 menit. Polemik dimulai dari kontra dahulu. Flexing artinya pamer.
Ya artinya pamer aja udah gimana gitu, kesannya kan negatif. Kenapa sesuatu harus dipamer-pamerkan, diumbar-umbar? Kalau emang punya ya udahlah, simpen sendiri aja. Dipamerin juga tujuannya apa? Ntar kan orang jadi ngerasa aduh aku jadi pengen kayak dia, gimana ya, ntar mencari proses yang instan untuk mencapai ke sana. Padahal dia cuma nunjukin sesuatu yang dia punya tanpa nunjukin prosesnya. Prosesnya pun kalaupun dijelasin dia seolah-olah itu kesannya instan, kan orang jadi mikirnya kayak gitu. Ya tapi kan sebenarnya kan niatannya nggak kayak gitu. Maksudnya kan itu kan istilah untuk menginspirasi, untuk berbagi juga kan, kayak berbagi achievement gitu loh. Kan nggak salah dong berbagi achievement. Bukannya kayak harus ya kamu harus kayak aku gitu, nggak gitu kan. Endingnya kan pilihan mau kayak saya atau enggak. Cuman kan emang proses orang beda-beda. Ini cuma kayak berbagi aja, berbagi achievement, berbagi pengalaman. Kalau mau tahu prosesnya kan bisa tanya-tanya, bisa cari tahu banyak. Enggak bingung. Oh, enggak bingung. Aman. Tapi kalau apa tadi istilahnya? Berbagi achievement. Masih lihat gitu. achievement, tapi kalau penyampaiannya ya bisa dibilang konotasinya agak sombong dan merendahkan orang lain, kan itu bisa jadi salah juga. Ya itu kan balik lagi, Anda menganggapnya itu sombong atau enggak. Misalkan kayak saya gitu, kayak nge-share gitu, saya achievementnya ini A, B, C, D, E. Saya nggak berniat sombong kok. Tapi saya kalau yang bersangkutan bilang, ya gue mah mau sombong ya terserah, di barang-barang gue mau sombong. Ya emang punyanya dia kan. Memang, maksudnya tapi kan endingnya nggak kan boleh konotasinya sombong, saat gitu. orang lain nganggap itu sombong atau enggak kan endingnya balik lagi yang nonton kan. Dia menganggap itu sebuah kesombongan atau enggak, atau dia bisa melihat itu sebagai sebuah inspirasi serius kali ini, guys. atau Bahasa motivasi gitu loh. Berarti orang ini yang dilihat cuma uangnya aja dong dari penontonnya, dari yang ngikutin. Mau bilang karya juga nggak ada karyanya. Tersisa 1 menit. Apa yang dia flexing itu ya berarti ya karena apa yang dia punya doang. Ya tapi kan flexing kan nggak selalu tentang material kan gitu. Apa aja loh. misalnya? Maksudnya misalkan kayak ya karya itu juga ada kan orang yang nge-share karyanya. Misalnya karyanya dibeli sama orang kaya gitu loh, dibeli dengan harga berapa M tuh? 1 M kan murah banget kan 1 M. Apa? Masuk ke sini. Ngomong-ngomong kalau karya emang jatuhnya flexing ya kalau kayak gitu ya? Ya kan makanya itu maksudnya apa ya istilahnya, ya kita kan nunjukin diri gitu kan, nunjukin apa yang kita punya gitu. Istilah kan sekarang bahasanya orang bahasanya itu flexing kan. Sebenarnya apa pamer lah, istilah pamer kan nggak selalu harus konotasinya jadi negatif gitu loh. Cuman kalau yang di Waktu persepsi tinggal 10 detik. 10. 9. 8 7 tapi yang tadi kan nggak bisa 5. Aduh mulai bingung. Bantu ngitung. Jangan dihitungin dong, ke distract nih. Jadi bingung mau ngomong apa. Keren kalian debatnya. Kali ini debatnya keren ya, maksudnya agak berbobot sedikit. Keren. Takut deh gue bete. Ya nggak apa-apa. Keren. Jadi gimana kalau dari hati nurani kalian sendiri, apakah kalian setuju dengan flexing? Gimana dari Laras dulu mungkin? Kalau dari hati nurani sih mah ya sebenarnya balik lagi ke yaitu orang yang nerima informasi itu gitu loh. Maksudnya kalau misalkan kita menganggap dia pamer gitu, ya buat apa? Kalau misalkan kita nggak suka ya tinggal abain aja gitu, nggak perlu dihujat. Ya sebenarnya kalau misalkan itu ya mungkin nggak milih flexing ya, mungkin lebih milih ke sharing kali ya pembahasannya. Jangan flexing gitu. Nggak tahu sih itu pemberian nama itu juga aku bingung deh. Sharing sama flexing bedanya apa? Ya kan sebenarnya istilah aja kan, orang-orang menganggap flexing itu pamer. Padahal kan belum tentu niatan orang itu mau pamer gitu loh, paham gak sih? Itu kayak cuman nama yang dikasih sama orang yang ngeliat aja menurutku sih ya. Kalau dari orang yang ngasih itu ya kan sharing kan, dia nge-share. Apalagi lewat sosial media kan dia jatuhnya sharing gitu. Kayak nge-share momen, nge-share di Instagram. Iya benar. Jadi itu flexing nggak? Termasuk flexing nggak? Kalau menurutku tergantung orang yang nonton itu flexing atau enggak gitu. Kalau untuk dari kitanya yang kayak yang berbagi momen itu, ya kebanyakan sih menurutku pasti mereka akan berdalih kita sharing kok, nggak mau niat pamer. Gue nggak ada niat pamer, aku nggak ada niat pamer gitu. Cuman mau sharing aja achievement, barang-barangku dan lain sebagainya. Cuma mungkin secara nggak langsung adalah pasti beberapa orang yang jadinya cenderung kayak mau pamer gitu, pasti ada gitu. Cuman lebih ke kebijakan kita yang lihat aja sih.
nggak suka ya unfollow kayak atau apa kayak iya, gitu, gitu. di mute kayak gitu kan. Kalau nggak suka ya nggak usah diikutin. Kalau Suka ya udah, suka ya gitu. udah terserah mau Mereka kan ngebuat pasarnya ya untuk orang-orang yang suka aja gitu. Kalau nggak iya. suka ya udah. Sama Sama ya? Udah, Nggak ada komentar berarti? nggak ada, udah diwakilin tadi. Iya. Sama lah, nggak usah ngeliat orangnya flexing apa enggak, kitanya Iya, yang di betul. filter kitanya. Betul banget. Tapi menurut aku sih kalau orang flexing tapi dia punya knowledge di bidangnya nggak masalah sih. Misalnya Misalnya dia contohnya dia flexing kekayaannya. Ya kita bisa lihat dia punya, misalnya dia kelihatan nih kerja kerasnya gimana, ya udah nggak apa-apa, itu kan ya bener tadi achievementnya dia. Maksudnya ya udah terserah dia karena dia memang punya kerja keras untuk mendapatkan hal tersebut, ya nggak masalah sih. kalau jadi afiliator binary option, Waduh. itu kerja keras nggak? Itu tidak kerja Nggak, ini keras. saya nanya, saya nggak tahu nih, nggak tahu nih. Gimana ya ngomongnya? Gimana ya? Gimana ya? Ya bingung ya. Iya bingung Takutnya juga kena saya. lagi. Kena lagi. Oke. Oke, kita akan lanjut di polemik kedua. Oke. Oke, kita akan lanjut ke polemik kedua, yaitu mengenai white lies, kebohongan demi kebaikan. Nah ini, Bohong tapi demi kebaikan. iya itu gimana tuh? Itu aja udah kontradiktif loh. Iya, Bohong tapi Bohong demi tapi buat kebaikan. kebaikan. Jadi bohong itu baik. Ya. Nah, Ayo. ya gitulah. Dalam segi apa dulu nih? Nah, iya. Gantung. Ya, Oke. silakan dibeli. Nah, kocok dulu. Padahal dua yang ngapain kocok. Oke. Ya, silakan dibuka. Loh kok netral? Oh enggak. Dalam hitungan ke Tadi belum buka. Nih udah. 3, Belum terlihat. lihat kamera, 3, 2, 1. Wah. Pro. Kontra. Pro apa tadi? White Pro lies. dengan White lies. bohong Oh, demi kebaikan. iya. Oke. Oh, kebalikan ya berarti. Kebalik. Tukar kita. Tukar ya. Oke, bagus. Fair ya. Fair. Real ya ini ya. Real, ini Nggak real. settingan ya. Enggak. Kita nggak suka settingan gitu. Enggak sempet belajar juga soalnya. Kelihatan kan dari tadi Iya. omongannya. Benar. Karena ini spontan. Iya. Aduh, ya. Enggak boleh ya. Gimik orang lain. Kepancing. Oke. Oke. Polemik kedua White kita lies. akan membahas mengenai white lies, bohongan demi kebaikan. Waktu 3 menit. Kita mulai dari pro dahulu. Maaf, kontra ya? Kontra. Kontra dahulu. Lies, bohong. Namanya juga bohong, itu dosa. Nggak boleh loh. Simpel ya. Aman jadi. Jawabannya dari aman ya. Simpel banget. Iya simpel. makanya. Bohong itu dosa. Membohongi orang, nggak memberikan informasi yang sebenar-benarnya, tidak berkata jujur. Itu ya gimana tetap salah. Orang tuh berhak tahu yang sebenarnya. Gitu. Gitu. Dah. Itu Ampun. Ya, udah nih. udah. Ini udah dimulai kan? Sudah udah 2 menit, jalan 2 menit. White lies itu kan bohong demi kebaikan. Kadang kita tuh ngobrol sama siapa juga kita kan harus mikir, ini kalau kita sampaikan dia tersinggung nggak ya? Kita kan harus mikir jangka panjangnya setelah obrolan ini kira-kira bakal apa ya efeknya. Duh, dia jadi sakit hati nggak ya? Dia jadi salah paham nggak ya? Kadang kita mau jelasin pun udah aku nggak perlu dijelasin udah. Nah kan jadi repot lagi kalau kayak Tapi gitu. ini kalau untuk kebaikan nih, kebaikan bagi siapa nih? Bagi yang menerima atau bagi yang ngasih informasi? Dua-duanya. Tahu Dia dari yang- mana kalau semisal tuh baik buat kita yang nerima? Misal nih kamu bohong sama aku dengan embel-embel demi kebaikan kamu. Tahu dari mana kalau itu baik buat aku? Ya gimana? Bentar. Sedikit bingung ya. Misalkan nih kan bohong demi kebaikan. Misalkan kamu bilang kan tadi kalau semisal Menarik aku ini. berkata yang sejujurnya ke aku, misalkan di antara kita berdua ya, nanti aku tersinggung, sakit hati gitu. Jadi lebih baik aku bohong aja. Tapi tahu dari mana kalau itu baik buat aku? Kalau itu malah menurutku itu buruk, Bingung, aku bingung. pengen yang sejujurnya. Pro bingung sepertinya guys. Ya kan kalau aku udah kenal kamu kan berarti kita udah tahu nih karakter masing-masing gimana. Jadi aku juga tahu apa yang kira-kira bikin kamu tersinggung apa enggak gitu loh. Kadang itu berbuat baik itu tuh bukan berarti tidak menyakiti, bro. Jadi What was the jujur day? itu
Waktu nikah 1 menit. Berbuat baik itu bukan berarti Bingung harus sepertinya. dengan tidak menyakiti gitu. Hal yang baik itu tidak selalu dengan tidak menyakiti. Tidak menyakiti itu mah bisa Argumen yang berdampak sangat buruk. baik. Tapi kalau jujur itu menyakiti gimana? Tapi itu kan yang sebenarnya. Ya, Itu tapi yang jadi sakit senyatanya. dong. Loh, sakit atau enggak, saya yang nerima informasi itu. Kalau saya merasa sakit itu hak saya. Nah, sayanya yang nggak tega gitu loh. Loh, tapi kan sayanya itu resiko saya kalau saya merasa sakit hati gitu loh. Anda tidak Yuk. perlu memikirkan sejauh itu kan. Kalau misalkan baik untuk saya, belum tentu baik buat Anda. Pusing kan lo? Pusing kan lo? Coba panjangin lagi sih, Jadi, masih mikir. Ya intinya jujur itu tetap gimana jauh lebih baik. Kan kita nggak suka dibohongin kan. Gimana 15 siapa sih detik. sekarang suka nggak Ya. kalau dibohongin? Jangan Ayo, 10 detik. nggak suka Belum kan? kasih. Jadi ya Apa? makanya gimana tetap lebih 7. baik jujur Nah. daripada bohong. Tapi kan aduh, 3. gimana ya? Habis. Aduh, beneran jago ini kayaknya. Jago asli bisa berpikir dengan cepat. Pinter ngeles sih lebih tepatnya. Oke, iya benar. Baik, dari hati kalian sendiri, menurut kalian kebohong demi kebaikan tuh gimana? Pro apa kontra? Apa netral lagi? Ini dulu deh, tadi udah awal. Bohong demi kebaikan. Ya. Konteksnya namanya bohong, ya bener yang dibilang tadi. Bohong ya bohong, udah. Kenapa harus bohong gitu loh? Bilang aja apa adanya. Benar. Gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi, misalnya orang yang tersakiti, Ya harus diterima kalau emang itu faktanya gitu kan tadi kan. Ya benar. Makanya saya bingung tadi mau lawannya Cuma gimana. kalau mungkin lebih kayak gimana biar untuk mencegah orang tersakiti mungkin jujur tapi dengan cara penyampaiannya sih. Kadang kan mungkin orang lebih sakit hati itu dengan cara penyampaiannya gitu, lebih kecewanya dengan cara penyampaiannya kayak gitu. Ya pada intinya kan gak ada yang suka dibohongin kan. Kita dibohongin sama pemerintah juga gak suka. Tapi kadang kan? gimana? Gimana? Tiba-tiba kesulit. itu mau dari hati sih. Iya. Bentar, lupa tadi mau ngomong apa tiba-tiba. Nah, oke. Kalau penyampaiannya juga udah enak, tapi kalau konteksnya tetap ya yang denger tuh jadi ngerasa gimana gitu, jadi nggak enak, ya kan tetap sakit hati kan. Iya, tapi kan itu resiko yang nerima aja sih. Menurut aku sih gitu. Sakit hati atau enggak dan merasa sakit hati juga nggak ada salahnya kan sebenarnya. Itu haknya kita juga. Maksudnya kamu merasa sakit hati sama aku ya itu hak kamu. Tapi nanti keputusan di tangan kamu lagi. Kamu mau sakit hati itu berkepanjangan atau enggak? Tapi kamu tipikal yang bakal ngomong apa adanya apa enggak? Ke semua orang tapi. Sejujurnya sih enggak. Berarti kontra. Berarti pro. Enggak pro juga sih. Kayak aku berusaha untuk jadi orang yang bisa selalu jujur gitu loh. Walaupun emang pada prakteknya kan emang nggak selalu gampang. Apalagi aku juga sebenarnya orangnya tuh nggak enakan gitu loh, pakai jadi orang gitu loh. Jadi tapi aku tahu kalau sebenarnya ya emang lebih baik tuh jujur. Dan aku belajar buat untuk tetap jujur dan apa adanya. Kalau nggak suka bilang nggak suka. Kalau nggak suka bilang nggak suka, kalau suka ya bilang suka. Cuman ya masih belajar juga sih gitu. Aku nggak bilang kalau aku bener-bener bisa 100% Iya, jujur bener. gitu loh, orangnya enggak. Cuman ya belajar. Kalau sama orang yang baru kenal, Mungkin ini ketemu orang orang baru. Konteksnya gini ya, ketemu orang baru terus nggak nyaman, ngomong nggak? nggak akan langsung ngomong kayak gue nggak nyaman sama lo, aku nggak nyaman sama kamu gitu. Nggak gitu sih, cuma mungkin ya lebih dari gestur aja, gestur badan, atau ya udah misalnya ketemu sama orang nggak dikenal nih, ketemuan sekali terus kayak ini orangnya kayaknya nggak deh gitu, gue nggak suka gitu. Aku Oh nggak berarti bahasa tubuhnya yang ngomong. Iya Oh. gitu. Jadi atau enggak ya besokannya ya dijak ketemu lagi nggak mau. Oh gitu. Gitu Iya, aja. bener. Saya nggak ditanya lagi ya. Dari kemarin saya dicuek. Gimana? Mas Jalu. Kalau menurut Mas Jalu gimana ini? Kalau Dari saya netral nih. sebenarnya kalau bohong demi kebaikan tuh ya ada pro dan kontra juga sih. Tergantung kapan dibutuhkan sih. Ada kalanya dibutuhkan bohong demi kebaikan, ada kalanya juga harus jujur memang gitu. Yes, ya, Iya. iya sih. Udah. Oh, iya. Bener. Mohon maaf nih, mohon maaf. Iya, baterainya habis ya. Baterainya merah Iya, soalnya. memang, Jadi ya. kayaknya kita harus Dari tadi cepet-cepet ya. memang. Saya nggak tahu. Iya, Saya benar, salah. benar. Saya tadi saya salah. Ya saya gitu lah, pokoknya pro dan kontra Pokoknya itu gitu ya. simpulin sendiri sama Iya, oke. teman-teman di Iya, rumah ya. simpulkan sendiri ya guys. Oke. Oke, polemik sudah selesai. Thank you, Laras. Thank you Laras Thank you. buat udah datang. Ini real ya, bukan settingan Real, ya. bukan settingan. Bener ya? Gue nggak- Suka nggak? apa? Suka nggak? Suka. Kita nggak tahu dia bohong apa enggak. Ya, iya. Karena aku bilang aku mencoba untuk jujur, jadi aku suka kok. Masih nyoba-nyoba kan? Ini usaha, suka jujur suka gitu. Tolong ya yang pakar Psikolog. ekspresi. Psikolog. Tolong Iya, diperhatikan Pak. ekspresinya Laras nih jujur apa enggak. Aku suka.
Nah kan, ngomongnya gitu kan. Oke, kita tutup ya. Oke, Thank you Laras. Yeay, Bye. makasih. Bye.